Shalom Bapak Ibu semuanya. Salam. Terima kasih yang masih setia untuk hadir di training digital sosial media di batch terakhir untuk bulan Juli, Agustus, September. Hari ini dan besok adalah terakhir training kita. Jadi saya minta mohon yang di belakang boleh bergabung ke depan biar bisa melihat layarnya dengan lebih seksama dan lebih jarak pandangnya bisa lebih bagus ya. Ya, Bapak Ibu sebelum saya lanjut untuk slide berikutnya, ya silakan follow kami di berbagai akun sosial media dari Mount Hermon Church yang ada di sini. Untuk yang menonton melalui layar YouTube sudah ada di sini, follow akun kami di sini Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Dan melalui layar YouTube yang nonton layar YouTube dan menjadi subscriber kami, jangan lupa like, comment, share, and subscribe akun YouTube kami. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi sehingga ketika ada video baru, konten baru yang diposting oleh YouTuber kita, Bapak Ibu menerima notifikasinya sehingga terus update informasi yang dari Mount Hermon Church. Silakan follow akun kami yang ada di layar sebelah sini, yang menonton layar YouTube silakan sebelah sini ya, dari Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube. Oke, baiklah. Saya lanjutkan untuk sesi terakhir di kelas digital training kita sore hari ini. Hari ini saya mengambil topik dan tema adalah bijak menggunakan sosial media. Ya, karena sudah 3 bulan kita bicara tentang sosial media, jadi ada tips khusus yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu sebagai pengguna sosial media. Ya, sambil nanti ada di part yang terakhir saya ada buka sesi Q&A, silakan siapkan pertanyaan. Apa yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu tentang sosial media atau digital marketing atau digital social life. Bapak Ibu siapkan pertanyaannya. Nanti kalau misalnya semoga saya bisa menjawab, jika tidak kita lanjutkan di besok di kelas yang terakhir ya. Silakan yang menjadi kebutuhan Bapak Ibu untuk sosial media apa atau menjadi rintangan tantangan Bapak Ibu, nanti di sesi Q&A silakan ajukan pertanyaan. Ya, untuk saat ini, sekarang saya mau bagikan tips bagaimana kita bisa menggunakan sosial media dengan baik. Ya, sebagai anak Tuhan tadi sudah Pak Gembala juga ingatkan kita bahwa di dalam segala hal itu Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Bahwa dengan berfokus pada Tuhan apapun bisa kita lakukan, tetap berada di jalan yang baik. Ya, kalau tadi Tuhan menyembuhkan orang kusta bukan cuma penyakitnya tapi juga dengan batinnya. Karena sebagai pengguna sosial media bukan cuma yang kita lihat, tapi kadang-kadang ketika ada netizen yang berkomentar tidak baik, pasti hati kita juga akan penuh dengan emosi ya. Jadi mari kita tetap bijak menggunakan sosial media. Tips pertama ini saya tidak tampilkan Bapak Ibu. Pertama, kalau di dunia nyata, di dunia real kita tahu ada quotes, mulutmu adalah harimaumu. Tapi kalau di dunia maya, di dunia digital, jarimu adalah harimaumu. Jadi mari jari kita gunakan dengan baik. Biasa kita gunakan jempol kita gunakan dengan lebih baik lagi sehingga tidak keluar dari harimau. Ya, ini harimau beda dengan Raja Wali ya. Kalau Raja Wali di kitab Lukas yang Pak Gembala sudah sampaikan kita bahwa Tuhan itu digambarkan seperti Raja Wali yang mengepakkan sayapnya dan siap mengambil anaknya jika anaknya jatuh. Kalau ini harimau itu siap menerkam siapapun yang mengganggu kita ya. Tapi jari-jari kita jaga jangan sampai harimau ini berbalik kepada diri kita sendiri. Oke, baik. Tips kedua adalah menjunjung tinggi etika dalam berkomunikasi. Berkomunikasi itu bukan cuma komunikasi verbal antara person to person in person, tapi kadang-kadang melalui dunia maya, sosial media terutama yang kita gunakan saat ini. Setiap orang itu kehidupannya tidak mungkin lepas dari sosial media untuk saat zaman sekarang ya. Karena kita terhubung dengan saudara kita misalnya yang ada di luar negeri ataupun di luar pulau Indonesia, kita terhubung melalui komunikasi melalui
sosial media. Jadi yang jauh menjadi dekat, jangan sampai yang dekat menjadi jauh. Ya, jangan sampai seperti itu ya. Komunikasi boleh menggunakan sosial media, tapi jangan menjauhkan yang dekat. Misalnya di dalam rumah, wah karena saking, wah saya mau digital ikut training digital, jadi WhatsApp sama istrinya pun melalui sosial media ya. Jadi komunikasi itu penting, bukan cuma verbal tapi juga komunikasi melalui sosial media. Tapi ingatkan, saya ingatkan sekali lagi, jangan menjauhkan yang dekat menjadi jauh. Menjauhkan yang dekat oke. Kita terus update keadaan saudara kita di mana-mana, tapi yang di dalam rumah sesama kita jangan menjadi jauh ya. Misalnya anaknya main sendiri, mama papanya sibuk sendiri, tidak ada komunikasi di dalam rumah ya. Tapi kita juga nggak bisa melek juga, nggak boleh masa bodoh juga dengan bahwa nggak apa-apa kita di dalam rumah. Tren kekinian juga kita juga bisa menggunakan. Jika si anak terlalu sibuk, kita manggil dengan verbal, secara verbal kita panggil, si anak tidak menyaut, kita bisa juga gunakan salah satu solusi terakhir dari ilmu parenting yang saya suka ikutin, dan juga saya kebetulan berkecimpung juga di dunia anak-anak, bahwa anak-anak itu ketika kita memanggil secara verbal, kadang-kadang kupingnya ini yang cuma 2 ini seakan-akan tertutup. Alasannya lagi pakai headset atau lagi pakai earphone sehingga nggak dengar gitu. Tapi Bapak Ibu boleh gunakan salah satu tipsnya, telepon melalui handphone. Pasti dia jawab karena dia sedang memegang gadgetnya, ya megang handphonenya. Boleh gunakan, tapi setelah itu kita lakukan pendekatan bahwa mama bukan masalah kamu ini, tapi in touch dengan anak itu perlu ya. Kita juga perlu sentuhan dengan anak melalui tatapan, melalui jabat tangan, atau melihat heart to heart itu ya. Jadi percakapan heart to heart dengan anak. Itu juga penting Bapak Ibu. Beberapa kasus yang saya temui anak-anak itu karena terlalu serius dengan gadgetnya, akhirnya orang tua semakin dilupakan gitu. Yang penting itu adalah gadgetnya. Jadi mari kontrol untuk penggunaan gadget tetap ada di orang tua. Kita memberikan fasilitas handphone, smartphone pada anak itu nggak apa-apa. Memang sudah zamannya sesuai kebutuhan ya. Kalau di sekolah pun sekarang menggunakan handphone, smartphone atau gadget. Tapi fungsi kontrolnya tetap ada di orang tua ya. Untuk anak-anak yang mungkin 12 tahun, sekarang di smartphone kita ada fitur kontrol parenting ya. Ada orang tua bisa kontrol penggunaan gadget melalui HP orang tua terhadap HP si anak. Jadi orang tua yang memberikan batasan, misalnya pakainya cuman kamu boleh 1 jam. Jadi HP mamanya atau HP papanya yang mengkontrol HP anak. Ketika si anak buka situs yang bukan sesuai umurnya, orang tua bisa langsung bisa langsung dikontrol ya. Jadi untuk orang tua yang memiliki anak 12 tahun ke bawah atau mungkin yang lebih ini 17 tahun ya, 17 tahun ke bawah, silakan kontrol fungsi pemakaian gadget. Banyak kejadian, banyak kasus ya yang lagi rame, lagi viral saat ini, si anak sudah mulai begitu besar kepala sama orang tua sehingga terjadi perdebatan, kasus yang luar biasa. Itu juga salah satu perhatian buat kita semua bahwa fungsi pemakaian gadget dan juga pergaulannya ada di tangan orang tua ya. Itu aware juga kita orang tua. Tolong concern ya, karena saya juga salah satu pemerhati anak. Jadi saya mohon buat orang tua, saya himbau bahwa fungsi kontrol orang tua kepada anak jangan sampai hilang, kecuali dia sudah berusia dewasa 18 tahun ke atas ya. Sampai si anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan tidak baik. Dengan sempurna dia bisa membedakan, baru mungkin kita pelan-pelan melepaskan fungsi kontrol itu. Tapi selama dia masih 17 tahun ke bawah, mari kita sama-sama kontrol pemakaian gadget dan pergaulannya. Karena lingkungan, pergaulan dan kehidupan 50% akan mempengaruhi attitude si anak ya. Oke baik, saya lanjutkan lagi. Apa yang menjadi tips kita? Ya. Kita boleh efektif menyebarkan informasi ya. Jangan sampai informasi hoax belum tentu benar kita sudah sebar kemana-mana ya.
Itu akhirnya membuat hoax itu makin melebar se-Indonesia jagat raya ya. Jadi kalau bisa informasi yang kita sebarkan, kita seleksi dulu, kita periksa cek dulu kebenarannya. Misalnya kita mempunyai banyak grup WA ya. Sekarang grup WA nggak mungkin cuma 1 atau 2. Bisa 10 ya, bisa 10. Jadi ketika kita terima dari WA yang satu mungkin nggak dibaca, lihat judulnya doang, udah langsung kirim kemana-mana, share kemana-mana gitu. Bapak Ibu perhatikan dulu ini benar nggak ya? Kalau nggak benar ya udah diabaikan saja ya. Kalau nggak diblok orangnya menyebarkan hoax. Kalau benar itu bermanfaat, positif, nggak apa-apa disebar, memberikan vibes positif kepada orang yang melihat atau membacanya. Tapi ketika itu adalah hoax, cuman menakut-nakuti, lebih baik jangan ya. Kita sebagai orang beriman kita juga harus memberikan sesuatu yang positif kepada sesama kita. Satu tips, satu quotes adalah caring before sharing ya. Jadi mari kita gunakan quotes itu caring before sharing ya. Jadi kalau kita mau peduli sama sesama kita filter dulu, ini belum tentu benar, jadi nggak usah dulu ya. Misalnya ketika ada orang mau mengajukan, oh buka aplikasi ini deh, ini bermanfaat buat kita akan mendapatkan keuntungan berkali-kali, ternyata itu adalah pinjol yang akan menjerat kita. Ya hati-hati ya Bapak Ibu, beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan ada beberapa aplikasi yang akan menjerat kita, yang akan menjebak kita masuk di dalam lingkaran penipuannya dia melalui suka ada apk atau buka link ini, buka link itu hati-hati ya. Ada juga penipuan yang melalui pengiriman yang berbasis COD, itu juga hati-hati. Ya. Tips berikutnya yang bisa saya bagikan adalah jangan membagikan rahasia pribadi di sosial media. Biasanya kalau kita registrasi salah satu aplikasi, kita akan menerima OTP atau angka, berupa angka itu ya. Ada ibu yang di perbankan itu pasti tahu banget kode OTP itu. OTP ya, tulisannya OTP itu adalah sangat penting, kita nggak boleh bagikan ya. Ketika kita registrasi di sebuah aplikasi itu OTP hanya kita saja yang boleh tahu, boleh kita gunakan. Jangan kita bagikan. Kadang-kadang kita suka pamer, oh saya dapat ini nih, wah segalanya kita screenshot, kita SS langsung kita posting di status. Wah itu kalau ada mata-mata yang iseng, yang jahil, itu makanan empuk buat dia untuk login ke akun kita. Ya, jadi hati-hati jangan gampang membagi rahasia pribadi ke sosial media. Atau misalnya tanggal ulang tahun. Kadang-kadang kita suka menggunakan tanggal ulang tahun, tanggal lahir sebagai password. Ya ada juga ya. Yang menggunakan tanggal ulang tahun sebagai password. Itu juga hati-hati, jangan gampang posting, wah ucapin saya dong ulang tahun, saya tanggal ulang tahun, saya tanggal segini. Wah itu mata-mata yang itu juga siap menerka, wah dia tanggal ulang tahun segitu, coba saya login ke akun salah satu akunnya, gitu ya. Atau password m-bankingnya, itu juga suka kita gunakan untuk username atau password m-banking, itu hati-hati gunakan tanggal ulang tahun gitu ya. Kalau bisa memang kita susah untuk mengingat tanggal yang lain, kita bisa cuma ingat tanggal kita, sebaiknya tidak dipublish, hanya kita sendiri aja atau pasangan kita ya. Jadi hanya untuk circle terdekat aja, tidak untuk dipublish, sehingga kita menghindari adanya tangan-tangan jahil atau orang-orang yang tidak baik yang mau masuk ke login ke akun kita. Itu adalah salah satu pertahanan kita menjaga akun kita, rahasia kita. Karena nomor NIK kita juga ada di salah satu tanggal lahir kita juga tercantum di dalam NIK ya, nomor induk kependudukan. Sekarang nomor induk kependudukan itu akan terkoneksi dengan beberapa aplikasi yang ada di Indonesia ya, seperti Satu Sehat atau BPJS dan lain-lain. Jadi kita hati-hati untuk tidak mempublish data pribadi kita ke dalam dunia sosial media ya. Jangan gampang mempublish ya segala sesuatu, karena nomor induk kependudukan itu akan terkoneksi dengan beberapa fitur yang disediakan oleh instansi pemerintah. Oke, baiklah. Berikutnya
tips yang bisa saya bagikan dan juga saya remind ke Bapak Ibu semua sebagai pengguna sosial media, waktu penggunaan untuk online ya, bijak menggunakan berapa jam saya mau online atau berapa jam saya mau main game atau sekedar bercengkerama, bercanda dengan teman-teman di sosial media atau penggunaan gadget dalam sehari. Ya, itu juga kita harus mempunyai manajemen waktu. Jadi jangan seharian saking senengnya sama lagi misalnya lagi hektik sama sesuatu, seharian itu yang dilihat. Lupa berdoa, lupa baca Alkitab, lupa dengan keluarganya, kadang-kadang lupa belum makan gitu ya. Nah, itu yang perlu Bapak Ibu, manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari dan juga dalam penggunaan gadget atau sosial media di kehidupan sehari-hari ya. Kadang-kadang gadget itu atau sosial itu menjadi social life ya, lifestyle-nya kita. Jadi kalau kita nggak pakai, gaptek lu nggak bisa ini. Jadi seakan-akan menjadi trendsetter bahwa ketika kita tidak lifestyle kita tidak digital, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik. Enggak gitu ya Bapak Ibu, itu semua tergantung kepada pribadi personality kita, tergantung kepada gaya hidup kita masing-masing. Ada yang menggunakan gaya hidup sosial media menjadikan gaya hidup, misalnya artis. Itu memang mata pencaharian dia sekian persen memang dari sosial life-nya dia, sosial medianya dia. Karena ada yang melalui endorse, ada yang dia harus mempromosikan sesuatu, atau biar orang tahu kesehariannya dia, atau melalui podcast, itu menjadi sumber mata pencahariannya dia. Enggak salah, mungkin ada waktu lainnya dia yang dia gunakan untuk keluarga. Karena kita enggak tahu di balik layar kehidupannya dia. Ya, yang kita lihat cuman ada di sosial media, tapi di kehidupan sehari-hari kita enggak tahu. Jadi jangan gampang juga menjudge, artis tuh gini-gini, belum tentu juga ya. Karena kita juga pernah mendatangkan artis, dia bilang cuma sekian jam aja dia di dunia sosial media karena itu menjadi mata pencaharian dia. Tapi di balik itu dia tetap bersama keluarga, bersama suami dan anak-anak dan juga orang tuanya. Ya. Jadi tips yang kelima tadi adalah bijak dalam mengatur waktu untuk menggunakan smartphone, gadget atau untuk online di sosial media ya. Manajemen waktu itu perlu. Kemudian tips yang berikut, jika kita menggunakan musik, lagu, jangan lupa untuk hak cipta yang digunakan. Jadi copyright, namanya copyright. Terutama untuk penayangan di IG, YouTube itu biasanya kita kena copyright atau di ban ya. Itu karena kita tidak menggunakan lagu yang dia sarankan. Akhirnya konten kita langsung di ban atau di blok gitu ya. Langsung kena copyright. Untuk yang sudah monetisasi itu harus diperhatikan banget. Akun-akun channel-channel yang sudah dimonet itu perhatikan hak cipta lagu atau musik yang kita gunakan. Copyright itu penting ya. Karena kita mengapresiasi pencipta lagunya. Ya, seperti diri kita ketika kita mempunyai suatu hal, kita juga pengen diapresiasi dengan baik. Oke, baik. Tips terakhir mari hati-hati menggunakan data pribadi ya. Siapa Tuhan yang kita sembah, itu yang kita pakai untuk menjadi kekuatan kita di dalam menyampaikan renungan firman Tuhan. Itu kita jangan gampang terpengaruh ketika ada orang yang mungkin kita merasa orang ini nggak baik ini gitu gini. Tapi ada tips yang perlu kita. Satu yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, doakan karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat ya. Jangan langsung ikut menjudge, menghakimi, orang ini gini. Belum tentu yang seperti itu ya. Mungkin itu tampilan luarnya atau pencitraan. Mari kita doakan untuk orang-orang yang memang menurut kita intoleransi, tapi mari kita doakan dia bahwa dia tidak tahu apa yang dia perbuat sesuai dengan firman Tuhan yang kita percaya dan kita yakini. Ya, Bapak Ibu, itu tips bijak dari saya untuk menggunakan sosial media dalam kehidupan kita sehari-hari. Social life-nya kita sebagai Kristiani, seorang Kristiani juga harus kita tetap pegang dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupakan bahwa kita tetap membawa pribadi Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari.
Nah, Bapak Ibu yang sudah mempunyai pertanyaan, boleh nanti mengajukan kita. Saya akan masuk ke sesi Q&A. Ya, ini tadi sosial media yang dipunya oleh Mount Hermon Chat. Silakan follow akun-akun yang ada di sini. Di layar televisi ini Bapak Gembala akan menampilkan akun-akun kita. Silakan follow Facebook Gereja Hermon, Instagram Gereja Hermon, TikTok gereja.hermon, dan juga YouTube Gereja Hermon. Ya. Untuk Q&A silakan yang mempunyai pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan apa yang menjadi kebutuhan atau menjadi tantangan Bapak Ibu, boleh sharing. Ya, boleh sharing, nanti seandainya saya bisa kasih solusi, saya akan berikan. Jika tidak, besok kita akan ketemu lagi, kita bahas sama-sama. Pertanyaan, semoga saya bisa menjawab ya Pak, jika tidak besok ya. Kalau enggak nanti mungkin Pak Bapak mempunyai tips buat dibagikan, boleh mau bagikan di depan atau silakan ajukan pertanyaan, silakan Pak. Tolong ini naiknya. Suaranya gedein Pak. Iya, suaranya besar Pak. Biar bisa didengar. Iya. Ya, kalau untuk bijak menggunakan media sosial media itu kan biasanya ada yang bisa untuk secara positif orang menggunakan media sosial, ada secara negatif. Mungkin kalau yang kita lihat di media sosial itu, yang di WA itu banyak orang yang suka minta sumbangan, minta duit, kan kita nggak jelas kan tujuannya untuk apa, atau yang berkedok dengan unsur-unsur online ya. Betul. Maksudnya online kita suruh mengatasnamakan yayasan ini, yayasan itu ya. Atau dari masjid atau dari mana kan, itu kan mereka itu butuh bantuan store gitu. Jadi maksudnya ataupun dari media online yang ada kursus gitu ya. Jadi supaya kita bisa lebih cermat, supaya kita tidak tertipu, itu bagaimana ya Bu maksudnya untuk bisa iya. keasliannya mereka itu. Ya. Ya, terima kasih Pak. Ini pertanyaan bagus, sudah juga sering kita alami ya melalui WhatsApp. Sering tiba-tiba nomor tadi kenal masuk, saya dari yayasan ini mengajukan sumbangan, tolong dibantu, lagi membutuhkan untuk anak lagi kayak gini-gini bla 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 bla, banyak sekali ya. Jadi saran saya kalau memang menurut Bapak itu sesuatu yang meragukan, blokir langsung nomor itu ya. Tapi memang jika Bapak ingin memberikan sumbangan, berikan lagi berikan kepada tempat yang memang sesuai tempatnya. Jika mau memberikan sumbangan kepada misalnya orang-orang yang ada di masjid itu, datang ke masjidnya Pak. Itu juga ada saran beberapa orang, teman memang Ustadz juga sudah menyarankan bahwa jika kita ingin memberikan sumbangan, berikan pada tempat yang sesuai. Jika mau memberikan pada dia mengatasnamakan masjid mana, datangi masjid itu kasih sumbangan. Mengatasnamakan gereja mana, cari tahu, datang ke gereja mana yang membutuhkan, langsung kepada tempatnya. Jangan melalui orang yang datang-datang minta itu, belum tentu benar ya. Saya bukan bilang itu salah, tapi belum tentu benar ya. Mungkin saja betul, saya juga kurang tahu. Karena kadang-kadang kedoknya itu bisa mengatasnamakan gereja ini, gereja itu, masjid ini, atau dari pura mana, dari kelenteng mana, bisa saja ya. Jadi bijaknya kita, lebih baik memang jika kita ingin memberikan sumbangan, datang langsung tempatnya, berikan sumbangannya langsung kepada yang membutuhkan. Kalau melalui WA, sosial media, blokir aja Pak. Kadang-kadang dia memancing kita untuk menjawab, untuk merespon. Setelah kita merespon, dia bisa saja itu hacker yang mau login ke semua akun kita. Apalagi Bapak pengguna M-Banking, bahaya ya, seperti itu. Hindari aja seperti itu, blokir atau abaikan. Kadang-kadang juga ada telemarketing juga suka telepon ya, gitu. Suka iseng menawarkan asuransi ini dengan segala macam UP-nya segini dan juga segala macam lah dia kasih keuntungan atau benefitnya ini tawarannya menggiurkan. Jadi jangan cepat tergiur ya. Kalau memang kita merasa itu sudah mengganggu, blokir atau matikan saja. Ya, itu tips dari saya gitu. Ada lagi yang mau bertanya Pak? Tantangan apa sih, saya boleh minta salah satu Bapak mau sharing? Pak Ferdi mungkin mau sharing tantangan terbesar apa yang dihadapi ketika menggunakan sosial media gitu. Apa Pak? Oh, Get Kontak.
Ya, boleh. Ya, ada beberapa aplikasi yang untuk melacak siapa nomor ini. Saya juga menggunakan itu, salah satunya Get Contact ya. Jadi ketika ada nomor yang nggak dikenal, yang sering telepon, kadang-kadang kita ragu ya. Oh, pas masuk, waduh ini jangan-jangan saudara dari kampung mau ngabarin sesuatu. Karena dia nggak nyimpan nomor kita, jadi kita juga nggak nyimpan nomor dia, tidak di save, nomornya nggak dikenal, nomor baru yang masuk ke handphone kita ya. Kita penasaran, aduh ini benar nggak ya? Kita boleh gunakan pada aplikasi Get Contact itu, kita masukin nomornya, nanti keluar siapa nomor yang terregistrasi dengan nomor itu. Itu boleh Pak, ada 2 kalau nggak salah ya, ada Get Contact sama apa gitu saya lupa itu, tapi saya gunakan Get Contact. Tidak, itu gratis. Itu gratis. Karena saya menggunakan, ada yang berbayar juga di fitur dia, tapi kita gunakan yang gratis yang hanya untuk melacak nomor aja. Itu enggak menggunakan kuota. Kontak yang berulang penggunaannya itu ada minta fee-nya. Oh ya. Dia itu pakai. Ya. Gunakan sesuai dengan yang memang kebutuhan. Kalau dia kan kadang suka menawarkan di aplikasi itu, jika kamu membayar sekian, kamu bisa gunakan yang gini gitu. Tapi kalau Bapak rasa itu perlu, silakan. Tapi kalau kita kebutuhannya hanya untuk melacak nomor ini punya siapa, pakai aja yang gratis Pak, gitu. Sehingga tidak memberatkan juga. Kadang-kadang kita masuk yang berbayar akan muncul layanannya banyak sekali gitu ya. Nanti Bapak akan gini, nanti Bapak terjebak dalam aplikasi itu, akhirnya bayar terus. Jadi kita memang kalau memang itu kebutuhannya Pak Ferry silakan, tapi jika bukan menggunakan bukan kebutuhan yang utama ya pakai yang biasa-biasa aja Pak, sehingga tidak terjebak dalam layanan aplikasi yang berbayar terus menerus yang akan lama-lama kok jadi aku bayar mulu ya, tagihannya bayar lagi, padahal saya nggak gunakan gitu. Ya nanti kadang-kadang muncul notifikasi Anda harus membayar sekian. Padahal kita tidak menggunakan salah satu layanan yang dia sediakan. Ya mungkin kita cuma iseng lihat judul tapi sudah dalam masuk layanan itu. Layanan berbayar gitu. Ya. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Ya ada, kalau nggak ada lagi mungkin nanti tips yang tadi boleh diingat. Apa saja yang menjadi tips-tips penting buat kita menggunakan sosial media. Ya kalau saya remind lagi minggu lalu mungkin ada beberapa yang tidak ngikut sesi training adalah penggunaan Google Drive minggu lalu. Itu tips penting untuk mengurangi pemakaian memori handphone ya. Jadi tidak memberatkan terutama yang memorinya bukan kecil sih, maksudnya pengguna kapasitas memorinya itu tidak terlalu support untuk segala penyimpanan yang kita taruh di handphone ya. Jadi boleh gunakan salah satunya adalah Google Drive. Ya, salah satu tipsnya. Ya, nanti kita bisa gunakan ini kalau yang mau minggu lalu tidak ikut, apa mau saya ulang atau nanti mulai di YouTube? Ya. Enggak apa-apa, saya garis besar aja ya. Google Drive itu media penyimpanan yang berbasis cloud atau internet ya. Jadi dia tidak tersimpan. Yang kita buka, kita akses memang dari handphone. Tapi media penyimpanannya bukan di handphone kita. Bukan di memori handphone. Tetapi di Google ya. Yang kita akses, yang kita buka melalui medianya yaitu handphone. Ya saya ulang lagi. Tapi media penyimpanan, tempat penyimpanannya itu bukan di memori handphone tapi di Google. Dia berbasis cloud atau internet ya. Ya. Hah? Ya berarti Bapak enggak nonton, belum nonton. Oke. Ya. Ya, dia kapasitasnya 15 GB. Itu lumayan besar untuk penggunaan sehari-hari. Jadi, apa saja yang bisa kita simpan di sana? Ya, jadi Google Drive itu bisa keep everything dan share anything. Kita bisa menyimpan apapun di sana. Ya, jadi lagu, foto, video, dokumen, sheets, Google Sheet, worksheet yang kita gunakan untuk pekerjaan bisa kita simpan di Google Drive. Jadi untuk membagikan kepada teman kita tidak langsung kirim foto sebanyak-banyaknya, kirim berupa link saja. Ya.
Ya. Aksesnya kita bisa batasi. Aksesnya hanya kita saja. Jadi yang kita misalnya kita mau akses itu hanya kita tutup. Tapi kalau kita mau kasih link itu dia hanya kita bisa lihat di link itu di akses yang di Google Drive itu ada pilihan. Dia hanya sebagai orang yang melihat viewer atau dia juga bisa edit gitu. Jadi kalau dia hanya bisa hanya ngelihat aja dia nggak bisa masuk ke drive-nya kita. Tapi kita buka akses untuk edit, dia bisa edit ya. Tapi kalau saya hanya batasi dia cukup lihat aja deh. Gak usah edit-edit nanti acak-acak data saya. Ya, jadi kita batasi hanya untuk viewer. Dia hanya bisa lihat-lihat aja gitu. Hanya scroll atas bawah tapi untuk masuk ke dalam itu dia nggak bisa. Ya, dia harus membutuhkan akses. Ya, jadi ya nggak apa-apa ya yang sudah menonton mungkin saya ulangi lagi karena ini sesi terakhir. Saya remind lagi berbagi tips untuk yang belum sempat menonton atau yang tidak hadir minggu lalu. Ya, jadi cek ke handphone Bapak Ibu sudah ada Google Drive atau belum gitu ya. Kalau menggunakan smartphone yang Android yang sudah 10 ke atas itu biasanya sudah include Google Drive. Ya, atau ketika membeli handphone baru biasanya mbak-mbak SPG yang cantik itu ya suka nawarin, Pak mau pakai ini mau saya masukin ini, saya install ini itu salah satunya biasanya Google Drive sudah ada. Oke, jika sudah ada Google Drive itu, jika belum silakan download dari Play Store. Boleh cek handphone masing-masing, kalau belum ada download dari Play Store ya. Atau kalau yang menggunakan handphone yang Apple dari iOS biasanya. Ya, keuntungan kita menggunakan Google Drive. Ya, jadi kalau Google Drive itu dia terkoneksi dengan Gmail. Ya, terkoneksi ya. Ketika kita registrasi sebuah handphone dengan akun Gmail, itu pasti otomatis terkoneksi dengan Google Drive. Ya, karena dia linknya harus pakai Gmail ya. Itu kalau menggunakan Google. Browsernya kita menggunakan Chrome ataupun Google. Ada beberapa browser, ada Microsoft Edge juga ada. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan browsernya Chrome, itu akan menggunakan Google Drive terkoneksi dengan Gmail. Iya. Boleh cek. Ya, cek handphone Bapak Ibu sudah ada Google Drive atau sudah menggunakan? Sudah menggunakan Pak? Ya, mari gunakan Google Drive Pak. Jadi menghemat memori handphone kita karena dia lumayan besar kapasitasnya 15 giga. Ya, flash disk aja berapa? 5, ada yang paling semakin besar semakin mahal ya kalau flash disk ya. Kalau Google Drive 15 giga itu lumayan besar untuk penggunaan sehari-hari. Ya, benefit yang kita dapatkan dari Google Drive yaitu pertama, file atau data kita tersimpan dengan aman ya. Kita bisa membackup data ke sana. Filenya tuh aman Pak, tidak dimakan tikus, tidak terkena virus. Kalau kita gunakan flash disk masih terkena virus. Kalau kita colok ke laptop, wah virusnya akan menyebar ke dalam laptop ya, data kita bisa crack. Ya, jadi filenya aman selama kita masih menggunakan Gmail yang sama. Ya, ya. Kemudian kualitas foto atau videonya itu tetap bagus, tetap terjaga kualitasnya. Kalau kita mau kirim foto kadang-kadang resolusinya turun. Kalau kita untuk kepentingan flyer atau kepentingan desain, kita mau ngirim video atau foto, itu biasanya kualitas resolusinya akan turun ya. Tapi ketika kita menggunakan Google Drive, kita kirim berupa link, kualitasnya akan tetap terjaga ya. Itu kalau kita bisa lihat kalau kualitas terjaga atau tersimpan dengan baik itu ketika kita zoom ya. Kita zoom sebuah foto, Bapak Ibu kalau zoom suka blur ya. Pas kita zoom begini, blur itu resolusinya turun ya. Oke, baik. Yang benefit ketiganya tidak terkontaminasi virus pastinya ya. Tidak seperti flash disk. Kemudian waktu penyimpanan tidak terbatas ya. Sampai kapanpun selama kita masih menggunakan Gmail yang sama,
dia tetap aman di situ. Oke, kita share-nya menggunakan link tadi. Jadi lagi sempat kita kirim misalnya foto sampai acara reuni SD, SMP, SMA itu fotonya kan heboh ya. Suka ada tuh atau lagi ada acara event apa, fotonya banyak. Aduh ngirim foto banyak banget, handphone sampai penuh. Di grup yang sekolah ngirim foto sampai bereret gitu, akhirnya lama-lama males gitu. Jadi mari gunakan link aja, kasih aja link, ini link ya, nanti mau lihat foto silakan. Jadi salah satu keuntungannya ketika kita menggunakan link, orang yang menerima link itu dia tidak otomatis mendownload semua foto. Jadi kita bisa milih-milih foto mana yang mau kita download gitu ya. Oh ada muka gue enggak gitu. Kalau ada aku download, kalau enggak ada enggak usah download, enggak perlu gitu ya. Jadi yang kita anggap itu penting mari kita download, kalau enggak ya enggak usah. Kalau kita kirimnya langsung foto, otomatis semuanya akan terima di handphone kita, akan memberatkan ya. Repot juga rasanya, ini muka bukan muka aku, enggak usah juga ya. Jadi kita hemat kuota ketika kita mengirim media foto atau video ya. Jadi lebih simpel gitu. Kemudian ini tampilannya, tampilan Google Drive kalau di laptop atau ke PC, tampilannya seperti ini Google Drive-nya ya. Dia tampilannya seperti ini. Kalau Bapak Ibu buka di laptop, nanti tampilannya ada seperti ini. Kalau menggunakan Gmail yang sama bisa koneksi antara device, bisa di laptop dan juga handphone. Kita bisa login dengan akun yang sama. Kalau ini tampilannya di smartphone, ya tampilannya akan seperti ini. Ya, nanti ada macam-macam. Bisa Google Foto, kita juga bisa nyimpan di Google Foto. Ada yang sudah menggunakan Google Foto? Belum juga. Ya. Jadi kalau Google itu menyediakan beberapa layanan buat kita yang bisa kita gunakan untuk media penyimpanan. Google Foto, Google Drive itu media penyimpanan ya. Dia juga kita bisa juga ada sampah di sana. Jika kita rasa kadang-kadang penuh, ada sampah kita bersihkan juga. Ada sampahnya juga ya. Jadi kalau foto-foto yang gak perlu kita buang aja ke sampah. Kemudian di Google Drive kita juga bisa langsung scan foto atau dokumen yang kita mau scan ya. Nah jadi kalau di situ dia tampilannya kita bisa menyimpan Google Docs, Google Sheets atau Google Slide. Slide itu untuk PowerPoint biasanya untuk presentasi. Jadi kita bisa menyimpan sana. Cara menyimpannya, kita gunakan tanda plus yang ada di kanan bawah biasanya. Di tampilan seperti ini dia ada di kanan bawah ya. Dari Google Drive kita buka, itu menggunakan tanda plus yang di bawah. Kita mau upload folder atau langsung upload. Kalau folder itu misalnya kita bagi arsipnya gitu. Misalnya arsip foto pernikahan ya, folder pernikahan kita upload ke sana. Atau random aja silakan upload aja. Salah satu yang bisa kita gunakan adalah berupa kita mau akses Google Drive itu bisa berupa link atau kode QR code. Salah satu yang bisa digunakan adalah QR code yang ada di depan ini adalah link untuk mengakses beberapa informasi untuk Monher Moncer. Saya menggunakan QR code untuk informasi yang ada disimpan di Google Drive. Itu tersimpan di Google Drive. Aksesnya saya menggunakan Google QR Code yang ada di depan. Boleh Bapak Ibu mau mencoba akses mendapatkan informasi sehingga tidak terlewatkan informasi dari Monher Moncas atau tidak tergabung dalam WA Group, bisa akses melalui QR Code yang ada di depan dan juga di pintu Monher Moncas. Silakan diakses informasi lengkap mengenai Monher Moncas, boleh Bapak Ibu lihat di sana ya. Oke, ini beberapa informasi mengenai Google Drive. Silakan yang belum mari gunakan sehingga menghemat pemakaian memori di handphone kita. Ya, jika memori handphonenya terbatas, nggak ada salahnya karena ini layanan gratis ya, tidak berbayar. Dia kapasitas penyimpanan 15 GB, ya. Jadi tidak menggunakan memori handphone. Memang kita bukanya dari handphone, tapi media penyimpanannya bukan di handphone. Ya, oke. Ada pertanyaan Pak? Untuk Google Drive? Ya, nanti kalau misalnya masih bingung,
nanti setelah sesi ini berakhir atau besok kita ketemu lagi di hari terakhir. Jangan lupa follow akun kami yang ada di sosial media yang ada di sosial media dari Mon Hermoncas. Silakan Bapak Ibu follow untuk mendapatkan berbagai informasi dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika kita sudah mengupload konten yang baru untuk informasi khotbah ataupun ibadah. Ya, udah lewat ya. Ya, saya pamit untuk sesi hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu. Kita ketemu lagi besok. Terima kasih untuk partisipasinya, kehadirannya, dan juga yang sudah memenangkan lomba akan diterima tanggal 6 Bapak Ibu. Pemenangnya cuma satu yang berpartisipasi aktif adalah Bapak Sutikno. Nanti akan diterima tanggal 6 ya Pak. Ada juga penghargaan dari kami, Bapak sudah mengikuti training kelas digital dari Mon Hermoncas. Jangan lupa kita akan kelas pendalaman Alkitab minggu depan di hari dan tanggal yang sama. Dan juga KKR Kesembuhan Ilahi dan Bebas Resesi. Minggu kedua di bulan Oktober kita ada training lagi, tetapi tentang multimedia atau isi worship, presentasi untuk pelayanan di gereja. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada yang tidak berkenan. Saya pamit, Odilia pamit, sampai ketemu di minggu yang akan datang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.